Dan saat ini kita sudah tergabung dengan mahasiswa Indonesia di Uni Emirat Arab, Ahmad Hadi Seno. Assalamualaikum, selamat siang Mas Ahmad. Selamat siang Mbak Diandra di studio. Baik, Mas, sejauh ini bagaimana kondisi terkini di sana? Masih ada suara-suara roket? Kebetulan masih ada bahwa di tengah memanasnya kondisi di UAE saat ini, apalagi di Teluk, di beberapa daerah di Sharjah, kami masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa Mbak. Meskipun beberapa kali penduduk di sini, termasuk saya sendiri, dengan jelas kita bisa mendengar ledakan-ledakan anti-drone dan misil yang dicegah oleh pihak UAE. Terhitung, sejak pagi kami mendengar beberapa ledakan yang berbunyi di langit. Namun tidak ada korban jiwa, baik dari sipil ataupun militer, karena itu hanya berasal dari sistem pertahanan. Akan tetapi, di beberapa daerah lain seperti Dubai dan Abu Dhabi, kesiagaan ditingkatkan, Mbak. Dan kami mahasiswa disarankan untuk beraktivitas di dalam ruangan, karena di dua daerah tersebut eskalasi serta intensi peperangan lebih besar dari daerah-daerah lainnya. Terbukti dengan kemarin saya mendapat info bahwasanya beberapa kawan-kawan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Abu Dhabi itu dievakuasi ke tempat yang lebih aman dari asramanya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Baik. Diandra. Lantas kalau di mana Mas Ahmad saat ini, yaitu di Sharjah ya, bagaimana dengan aktivitas Ya, sehari-hari di sana, seperti harga minyak, ketersediaan sembako di sana, seperti apa? adapun untuk terkait harga minyak dan sembako ya, itu tetap normal, Mbak. Namun ada beberapa penduduk termasuk beberapa diaspora di sini yang melakukan panic buying. Jadi mungkin kondisi mal-mal dan pusat perbelanjaan lebih ramai dari biasanya karena warga panik dan ingin menyetok untuk antisipasi jika seandainya kondisi buruk itu kondisinya lebih buruk lagi setelah ini. Seperti itu, Mbak. Baik, untuk penerbangan di sana apakah sudah berangsur normal atau masih banyak penundaan? Terkait penerbangan, kebetulan lokasi kami itu 30 menit dari Bandara Internasional Dubai yang terkena serangan kemarin dan sempat ditutup. Tapi alhamdulillah sekarang untuk beberapa maskapai sudah berangsur-angsur kembali membuka penerbangannya. Akan tetapi lebih diperketat, Mbak. Jadi beberapa orang tidak boleh kayak pengunjung itu tidak boleh bepergian ke bandara kecuali mempunyai tiket yang pasti untuk terbang di hari itu. Jadi untuk mencegah kerumunan dan takut-takutnya antisipasi jika kemungkinan nanti bandaranya akan diserang lagi, seperti itu, Mbak. Baik, kalau Mas Ahmad sendiri apakah ada rencana mudik ke Untuk tanah air? sementara karena kemungkinan besar ada, cuman mungkin akan saya agendakan di beberapa bulan lagi karena Kementerian Pendidikan di sini itu kebetulan memajukan liburan bagi para mahasiswanya. Seperti itu. Jadi Oke, kemungkinan ya, baik. Kalau harga tiket ke tanah air saat ini bagaimana, Mas? adapun terkait harga tiket karena beberapa maskapai pun yang tadinya menyediakan harga yang ekonomis bagi para mahasiswa, terutama mahasiswa Indonesia, sekarang banyak yang tutup, Mbak. Jadi harganya itu sekarang ada di range 2 kali lipat. Jadi sekitar 12 juta dan ke atasnya, seperti itu. Baik, kalau himbauan dari otoritas Uni Emirat Arab sendiri kepada warga di sana seperti apa? Adapun himbauan kepada terkait himbauannya itu berbeda-beda, Mbak. Jadi mungkin kalau di daerah Sharjah kita bisa beraktivitas seperti biasa dengan meminimalisir untuk beraktivitas di luar. Tapi untuk di daerah Dubai dan Abu Dhabi kita lebih kepada aktivitas di dalam ruangan secara penuh, Mbak. Seperti itu. Baik, Jadi jika kita ingin keluar hanya sekedar beberapa kebutuhan saja yang diperlukan. sejauh ini ada komunikasikah dengan diaspora atau mahasiswa-mahasiswa Indonesia lain di sana?
Adapun terkait komunikasi dengan diaspora, kami lebih memfokuskan kepada mahasiswa karena kebetulan saya juga PPI, dan kemarin alhamdulillah Bapak Juda selaku KBRI telah melakukan himbauan kepada ketua-ketua komunitas yang ada di Dubai, dan juga terutama PPI Uni Emirat Arab juga diundang terkait kita yang sedang berada di siaga 3, mohon maaf. Seperti itu. Ya, secara terbuka Pak Juda juga memberikan himbauan dan arahan serta komunikasi agar nanti seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada warga Indonesia yang sedang di sini, itu stepnya seperti apa, kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik. Ada rencana evakuasi tidak kalau untuk warga yang ada di Uni Emirat Arab? Oke, jika seandainya nanti ada eskalasinya perangnya meningkat dan KBRI memutuskan untuk menaikkan status siaga menjadi siaga 2, maka kemungkinan besar kami bisa dipulangkan seperti itu, Mbak. Baik. Seperti halnya saya dengar dari beberapa teman-teman di sini yang dari Malaysia itu mereka sudah menaikkan status siaganya. Tapi sudah disampaikan mungkin kira-kira skenarionya akan seperti apa? Terkait skenarionya, kemungkinan mungkin kita akan ini sih, Mbak. Apakah kalau seandainya lebih buruk atau lebih baik? Ketika lebih baik, kemungkinan kami akan melanjutkan pembelajaran di bulan Maret atau April, seperti itu. Tapi apabila kemungkinannya lebih buruk, maka kemungkinan libur akan lebih dipanjangkan dan KBRI akan menaikkan status siaga. Kemudian jika status siaga sudah mencapai 2 ataupun 1, maka kita akan dipulangkan secara bersama-sama, seperti itu, secara bersamaan, Baik. terutama mahasiswa. Baik. Terima kasih Mas Ahmad Hadiseno sudah bergabung dengan Breaking News News TV siang hari ini. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Tetap berhati-hati. Selamat siang. Terima kasih Mbak Diandra. Pemirsa, Iran melakukan serangan balasan ke Israel dengan meluncurkan rentetan rudal ke jantung Israel di Tel Aviv pada Jumat waktu setempat. Sementara serangan Amerika Serikat Israel makin brutal dengan menargetkan 33 lokasi sipil di Iran. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Garda Revolusi Iran melakukan serangan balasan yang mengguncang jantung Israel. Rentetan rudal yang diluncurkan Teheran memicu ledakan di berbagai titik di Tel Aviv pada Jumat waktu setempat dan menyebabkan kerusakan di wilayah Israel Tengah sehingga memaksa warga bersembunyi di tempat perlindungan. Serangan ini secara khusus menargetkan sasaran di jantung Tel Aviv sebagai bagian dari respon terhadap serangan militer yang sebelumnya dilakukan Israel terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya siap menghadapi kemungkinan invasi darat dari pihak lawan. Sementara militer Israel mengklaim sistem pertahanan udara mereka berupaya mencegat sejumlah proyektil yang ditembakkan dari Iran. Namun beberapa rudal tetap menghantam area pusat Israel dan menimbulkan gelombang ledakan yang terdengar luas di kota pesisir tersebut. Serangan rudal yang menghantam Tel Aviv memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan. Sementara Komandan Pusat Komando Amerika Serikat Brad Cooper mengatakan pihaknya telah menurunkan 90% kekuatan rudal Iran. Serangan intensif ke Iran pada Kamis dilakukan dengan membom secara masif termasuk menggunakan pesawat pembom siluman B-2 dan puluhan bom penetrator seberat 907 kg. Cooper mengklaim serangan-serangan tersebut menargetkan peluncur rudal balistik Iran yang terkubur di dalam tanah. Serangan menargetkan markas komando antariksa Iran. Sementara itu, serangan Amerika Serikat dan Israel semakin brutal dengan menargetkan 33 lokasi sipil di Iran. Stadion Azadi di Teheran juga dibom. Sebagian area stadion berubah menjadi puing akibat ledakan di tengah meningkatnya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Kamis. Pemerintah Iran juga mengunggah angka kerusakan mencapai lebih dari 3.600 situs sipil dalam 6 hari.
Serangan Amerika Serikat dan Israel di seluruh wilayah Iran telah menewaskan 1.230 orang. Jumlah ini terus meningkat sepanjang 6 hari pecahnya perang sejak Sabtu 28 Februari 2026.